Prabowo ajak anak bangsa bangun kemandirian industri nasional. Presiden terima surat kepercayaan 9 duta besar negara sahabat. Prabowo makan bersama anak-anak sekolah rakyat. Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi seputar agenda Presiden Prabowo Subianto. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti sejumlah pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun Prabowo menegaskan bahwa keputusan itu diambil demi keberpihakan kepada rakyat. Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara Building Indonesia's Future Generation Through Nutrition yang digelar di SICC Bogor, Jawa Barat pada 3 Juni 2026. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition yang digelar di Bogor, Jawa Barat pada Rabu 3 Juni 2026. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengaku sedih harus mengganti sejumlah pimpinan Badan Gizi Nasional, yaitu Kepala BGN Dadan Hindayana dan para Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Prabowo menyatakan dirinya menyayangi dan mempercayai mantan pimpinan BGN tersebut dalam menjalankan tugas. Namun Prabowo menegaskan bahwa keputusan itu diambil demi keberpihakan kepada rakyat dan menjaga program strategis pemerintah tetap berjalan. Saat ini sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya peran SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia sebagai garda terdepan keberhasilan program makan bergizi gratis. National Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 3 Juni 2026. Di hadapan ribuan peserta, Prabowo menekankan pentingnya peran SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia sebagai garda terdepan keberhasilan program makan bergizi gratis. Menurut Prabowo, para lulusan SPPI telah dipersiapkan secara khusus untuk memimpin dan mengelola dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia dengan mengedepankan nilai pengabdian, integritas, dan kecintaan terhadap tanah air. Dan saudara-saudara adalah salah satu unsur utama dari keberhasilan program ini. Saudara-saudara yang telah kita rekrut, saudara-saudara yang kita telah didik,
SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa, dan diberi tugas untuk memimpin dan memanage. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi secara langsung kepada seluruh petugas program makan bergizi gratis yang selama ini bertugas di berbagai daerah. Makan bergizi gratis yang selama ini bertugas di berbagai daerah. Program ini dipastikan berjalan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan hingga ke pelosok negeri. Apresiasi tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri konsolidasi nasional program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Acara yang mengusung tema 500 Billion Meals Challenge, Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition and Inspiring Sessions, ini digelar di SICC Bogor, Jawa Barat, Rabu petang. Di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, ahli gizi, pengawas, relawan, juru masak, pengemudi, serta para mitra MBG, Prabowo secara khusus menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi dan pengabdian mereka. Terima kasih saudara-saudara bisa sampai di sini. Yang kedua, terima kasih lagi atas pengabdian saudara-saudara selama ini di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang susah. Terima kasih atas dedikasi kalian. Terima kasih atas kesetiaan kalian. Bagi Prabowo, keberhasilan program makan bergizi gratis tidak terlepas dari kerja keras para petugas di lapangan. Mereka setiap hari menjalankan tugas di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis dan akses yang tidak mudah. Prabowo juga menyatakan bahwa para pelaksana MBG merupakan ujung tombak dalam memastikan anak-anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang serta masa depan mereka. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar pastikan porsi ayam yang disajikan dalam program MBG tidak dipotong terlalu kecil. Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara Building Indonesia Future Generation Through Nutrition yang digelar di SICC Bogor, Jawa Barat pada 3 Juni 2026. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Building Indonesia's Future Generation Through Nutrition yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 3 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG soal standar sajian, mulai dari ukuran potongan hingga cara pengelolaan makanan. Prabowo mengingatkan mitra SPPG agar pastikan porsi ayam yang disajikan dalam program MBG tidak dipotong terlalu kecil. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap anak mendapat gizi yang benar-benar terpenuhi. Ayam dipotong 14, yang ini 8, yang kanan 8, yang 14 aja sebesar ini. Kalau kecil begini ya berapa? Jangan-jangan 18 atau 22. Kalau potong lebih dari 14, dosa. Dosa. Berapa juta anak-anak Indonesia akan kecewa. Presiden juga meminta kepala sekolah aktif melapor apabila sajian ayam yang diterima tidak sesuai standar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri konsolidasi nasional program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional di SICC Bogor, Jawa Barat, Rabu petang. Acara ini mengusung tema 500 Billion Meals Challenge, Building Indonesia Future Generation Through Nutrition and Inspiring Session. Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa program MBG merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan seluruh pelaksana memiliki peran penting dalam pastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan mitra MBG yang telah mengabdikan diri menjalankan program tersebut, termasuk mereka yang bertugas di wilayah-wilayah terpencil dengan tantangan geografis yang tidak mudah.
Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri konsolidasi nasional program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional di SICC Bogor, Jawa Barat pada Rabu petang. Acara ini mengusung tema 500 Billion Meals Challenge, Building Indonesian Future Generation Through Nutrition and Inspiring Session. Dalam arahannya, Prabowo juga menegaskan bahwa program MBG merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan seluruh pelaksana memiliki peran penting dalam memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan mitra MBG yang telah mengabdikan diri menjalankan program tersebut, termasuk mereka yang bertugas di wilayah-wilayah terpencil dengan tantangan geografis yang tidak mudah. Makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita. Dan ini harus berhasil, akan berhasil. Kalian bagian penting. Tapi kalau kalian tidak mau bekerja dengan baik, kalian harus minggir. Kita cari anak-anak muda yang baru. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalau kalian tidak setia dan tidak loyal, silahkan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan. Bagi Prabowo, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh dedikasi dan integritas para pelaksana di lapangan. Karena itu, ia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus bekerja dengan semangat pengabdian, menjaga kualitas pelayanan, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Konsolidasi nasional ini dihadiri oleh 12.173 peserta serta 5.873 mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG di berbagai daerah di Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Deo Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk segera berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga guna menambah fasilitas bagi program Sekolah Rakyat di Bali. Pemerintah menargetkan kebutuhan fasilitas sekolah rakyat dapat terpenuhi lebih cepat agar semakin banyak masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang layak. Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian lembaga dan pemerintah daerah memanfaatkan aset negara yang belum digunakan secara optimal guna mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat. Permintaan ini disampaikan langsung Presiden saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan Bali pada Minggu 7 Juni 2026. Dalam kunjungan itu, Presiden mendorong percepatan penambahan fasilitas dan pembangunan sekolah rakyat di Bali melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Presiden secara khusus menugaskan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka menyediakan sarana pendidikan tambahan. Saskap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain, cari fasilitas mereka mungkin yang ada, mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, dibaga. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses program sekolah rakyat sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen selesai dilaksanakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sekolah rakyat diperuntukkan bagi warga paling miskin dan kurang berdaya. Program ini jadi upaya negara buka akses pendidikan yang layak bagi masyarakat kurang mampu. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat paling membutuhkan, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar memperoleh akses pendidikan yang layak. Penegasan itu disampaikan saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali pada Minggu 7 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa tujuan utama program Sekolah Rakyat adalah memberi kesempatan lebih luas bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dan sosial. Kepala negara juga menyoroti tingginya minat masyarakat dengan jumlah pendaftar yang jauh melebihi kapasitas sekolah. Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang
paling kurang berdaya. Pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Presiden meminta pemerintah pusat dan daerah segera mencari solusi agar lebih banyak anak dapat tertampung, termasuk memanfaatkan fasilitas negara yang belum digunakan serta mempercepat pembangunan sekolah baru di berbagai wilayah. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 1 sekolah rakyat permanen di setiap kabupaten dan kota di Bali. Berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Nanti diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya nanti pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, nanti diusahakan bupati-bupati, gimana caranya kreativitas saudara diupayakan. Seskap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain, cari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah sekolah yang permanen jadi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh anak bangsa untuk membangun kemandirian industri nasional. Menurutnya Indonesia tidak boleh hanya jadi pasar bagi produk bangsa lain. Presiden RI Prabowo Subianto membuka Musyawarah Nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Kota Bandar Lampung, Lampung pada Rabu 10 Juni 2026. Di hadapan para pengusaha muda peserta Munas, Presiden mengajak para pengusaha muda untuk membangun industri nasional yang kuat dan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya jadi pasar bagi produk bangsa lain. Salah satu wujudnya ialah mendorong lahirnya produk nasional yang mampu bersaing. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung kendaraan buatan anak bangsa yang kini mulai digunakan oleh TNI dan Presiden RI. Setelah 81 tahun merdeka, kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri. Kita sudah mulai merintis. Sekarang TNI sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia sendiri. Presidenmu, saya sekarang pakai mobil buatan rakyat Indonesia sendiri. Lebih lanjut disampaikan bahwa potensi pasar yang besar harus mampu dinikmati dan menjadi kekuatan bagi putra-putri Indonesia sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden lantik pimpinan BGN dan penasihat khusus. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pelantikan pejabat negara pada Senin 8 Juni 2026 bertempat di Istana Merdeka, Jakarta. Adapun dalam pelantikan kali ini menyasar posisi kepala dan 2 wakil kepala Badan Gizi Nasional serta 1 posisi penasihat khusus Presiden. Said Iqbal dilantik sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan 3 pimpinan baru Badan Gizi Nasional yaitu Nanik S. Deang, Agustina Arumsari, dan Maijen TNI Trenggono pada sore hari. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan Badan Gizi Nasional serta penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Merdeka Jakarta pada Senin petang. Nanik S. Deang resmi dilantik Presiden dengan jabatan Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana.
Selain itu, Wakil Kepala BGN juga turut mengalami pergantian dengan dilantiknya Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono untuk menggantikan Ludwig Pusung serta Sony Sonjaya. Lebih luas, Presiden juga turut melantik penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Pelantikan pimpinan BGN berdasarkan Kepres nomor 18/M tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala dan wakil kepala BGN dan pemberhentian wakil kepala BPKP. Sedangkan pelantikan Said berdasarkan Kepres nomor 58/P tahun 2026 tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 8 duta LBBP negara-negara sahabat di Istana Merdeka Jakarta 8 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah dubes turut mengapresiasi langkah diplomasi Presiden Prabowo yang dinilai membawa kedamaian di dunia. Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LBBP, negara-negara sahabat di Istana Merdeka Jakarta. Duta Besar Yoon Song-woo menghadiri upacara penyerahan surat kepercayaan yang diadakan di Istana Kepresidenan Indonesia pada hari Senin 8 Juni 2026 dan menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam percakapan yang hangat dengan Presiden setelah upacara tersebut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa hasil pertemuan dengan Presiden Lee Jae-myung pada tanggal 1 April sangat baik dan menyatakan harapannya untuk bertemu kembali dengan Presiden Lee di Jakarta. Selamat siang. Thank you very much for welcoming me. I'm really honored to represent my country in these friend countries. As you're told, I'm really committed to upgrading our existing bilateral relations to the next level. During my tenure as an ambassador, I'm going to upgrade the existing partnership to a newly emerging great partnership between our two countries, with the visions of not serving as Korea's ambassador to Indonesia, but also as the Indonesian ambassador to Korea. I look forward to working with the Indonesian government officials to achieve this goal. Thank you once again for warm welcome. Duta Besar Yoon Song-woo menyatakan bahwa ia akan menyampaikan pesan Presiden Prabowo ke negara asalnya dan berjanji untuk melakukan yang terbaik selama masa jabatannya sebagai duta besar untuk mempromosikan kepentingan yang saling menguntungkan dan seimbang antara Korea dan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari 9 duta besar negara sahabat di Istana Merdeka Jakarta Selasa siang. Para duta besar berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang. Setelah menerima 9 surat kepercayaan, Presiden Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari 9 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa siang. Prosesi penyerahan surat kepercayaan diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan masing-masing negara. Setelah itu, para duta besar secara bergiliran menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ogresono mengatakan, 9 negara sahabat tersebut antara lain Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Maroko, Portugal, Panama, North Korea, serta Mozambik. Hingga Selasa 9 Juni 2026, Presiden Prabowo telah menerima total 17 surat kepercayaan dari duta besar negara sahabat. Arif mengatakan para duta besar membawa komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral serta memperluas kerjasama di berbagai sektor.
Cara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah, informal begitu. Itu polanya seperti itu. Zaman saya dulu di Jerman gitu, zamannya Pak Tata di Prancis dan di PBB juga gitu. Jadi yang kita lakukan adalah sekarang tradisi menerima surat kepercayaan dari para duta besar yang mereka suratnya biasanya ditandatangani oleh bisa presiden, bisa raja, jadi tergantung dari negaranya masing-masing. Penerimaan surat kepercayaan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam memperkuat hubungan diplomatik dan meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang strategis. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyebut dari laporan tersebut sejumlah efisiensi dilakukan terhadap sejumlah program strategis Prabowo Subianto, termasuk makan bergizi gratis. Dipanggil oleh Presiden. Saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi. Ya, kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami, dan itu kami laporkan ke Presiden. Saya kira Seto yang bicara untuk belakang. Terima kasih Bapak Ketua Dewan. Jadi satu hal tadi yang kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah hasil dari survei MBG yang kami lakukan secara independen. Kami biayai sendiri terkait dengan terutama kami ingin melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG program ini dijalankan. Tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan ada 800 titik yang kita pilih secara random sampling. Jadi ini komputer yang memilih sampelnya ya. Jadi ada yang di Nia Selatan, ada yang di Halmahera, ada yang di Papua, segala macam. Jadi ini bisa digambarkan merepresentasikan dari total keseluruhan populasi SPPG yang ada. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar. Gitu ya, kepuasan terhadap performance dari UMKM ini juga cukup besar, hampir mencapai di atas sekitar 70% ya. Memang ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, adalah terutama bantuan permodalan untuk SPPG ini, untuk yang UMKM ini. Jadi mereka bisa mempunyai modal kerja yang lebih bagus, akhirnya bisa melayani SPPG-nya lebih banyak, komoditasnya juga lebih beraneka ragam gitu ya. Jadi ini kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61%. Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional. Demikian. Jadi kemudian juga tadi kami laporkan mengenai government teknologi. Karena sudah 80% government teknologi ini terkoneksi, dan pertama kali juga
8 kementerian lembaga sepanjang Republik ini merdeka, datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami, karena datanya menjadi satu berbasis AI. Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil, bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam 1 menit. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti GovTech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? Karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ. Dan nanti akan saya minta jelaskan bahwa itu semua terkoneksi nanti ke National Single Window di Kementerian Keuangan. Ini saya pikir penting karena nanti dengan GovTech masuk, maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5% bayar pajak itu terlibat. Dan kalau itu terjadi maka kita juga tax ratio kita akan naik dari 9%-an sekarang mungkin ke 12 atau 13% over time. Dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan, nanti Pak Dedek juga bisa membantu, itu ada peluang kita akan menurunkan pajak nanti ke depan. Dan juga ada peluang lagi untuk ciptakan lapangan kerja karena data GovTech yang begitu lengkap, UMKM baru bisa akan dibentuk dari sejalan yang saya jelaskan mengenai makan bergizi. Karena MBG ini memang program yang sangat baik, hanya pengelolaannya memang perlu ditata dengan rapi. Dan tadi Presiden sudah memberikan arahan, kita akan bantu dari Dewan Ekonomi untuk menata pelaksanaannya sehingga jauh menjadi lebih bagus dari waktu yang lalu. Dan kemudian tadi juga Presiden beri arahan lagi mengenai International Financial Center Family Office yang nanti akan ada pertemuan sekitar bulan Juli di Bali, dan kita berharap itu ada potensi kira-kira mungkin berapa ratus miliar dolar yang kemungkinan masuk di Indonesia. Ini potensi tentu harus kita jaga dengan tadi berita-berita yang bagus mengenai Indonesia. Salah satu nanti DSI, saya toh menjelaskan, silakan Pak. Tadi kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kemarin dan antara kan sudah menyampaikan bahwa dalam tahap transisi ini mereka akan membangun sistem digitalisasi. Jadi tadi kami juga menyampaikan hasil kajian dari DEN bahwa program digitalisasi untuk sektor komoditas strategis seperti batubara, CPO, ferroalloy ini bisa benar-benar membantu menutup gap. Tadi kalau yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden under invoicing. Dari DEN juga sudah melakukan kajian beberapa komoditas ini, memang indikasi terjadinya under invoicing ini cukup nyata dan angkanya juga dalam hal jumlah miliar dolar itu juga bukan angka yang kecil. Jadi kita tadi sampaikan contoh dalam batubara, kita ada sistem Simbara yang selama ini sudah berjalan, di mana tadi fitur-fiturnya itu adalah bisa memblok penjualan dari perusahaan-perusahaan itu kalau misalnya ada pelanggaran nyata yang mereka lakukan, misalnya bayar royaltinya tidak sesuai atau harganya nakal, isi kontraknya nggak benar, segala macam, itu nanti bisa di-develop sistemnya menjadi kita sebutnya auto blocking system. Jadi manusia tidak lagi yang mengoperasikan sistemnya, tapi ada AI, ada algoritma yang akan dijalankan untuk memaksakan kepatuhan. Dan tadi yang ditekankan juga cukup penting, Bapak Presiden menyebut ini juga akan memberantas illegal money. Karena dengan sistem ini akan ada traceability. Kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton batubara ini harus berasal dari
sumber-sumber yang legal, tambang-tambang yang memang izinnya benar gitu. Jadi tadi kami menyampaikan bahwa DSI ini konteksnya bisa menjadi jauh lebih besar, bukan hanya sekedar isu under invoicing, tetapi juga bagaimana peningkatan tata kelola terhadap sumber daya alam kita, bagaimana Indonesia kita sebagai negara juga mendapatkan hak-hak yang tepat ya, yang tidak dipermainkan tentunya, dan nilainya tadi juga wajar. Termasuk tadi bagaimana diintegrasikan dengan DHE-nya ya. Jadi kita bisa men-track nanti setiap pengiriman ekspor, apakah DHE-nya itu sudah masuk ke Indonesia atau belum. Karena ini juga jadi satu komponen yang penting. Dan itu bisa dimungkinkan semuanya dengan sistem digitalisasi yang saat ini sedang dibangun oleh DSI. Jadi nanti semua itu terkait ke National Single Window di Kementerian Keuangan. Sehingga penerimaan negara pasti akan meningkat signifikan. Tadi yang seperti tadi saya jelaskan, hampir tidak mungkin orang lari dari situ karena kan kita monitor, dan semua ini dibangun oleh anak-anak muda Indonesia. Dan kita tidak memakai uang yang berlebihan, kita pakai dana program. Dan saya kira kalau dulu kita ingat EKTP triliunan rupiah, ini sampai hari ini kita belum keluar berapa puluh miliar pun belum. Jadi banyak gaji. Lainnya otak, karena ini adalah bisnis otak dan ekosistem yang sudah ada kita sempurnakan, kita koneksikan. Itu saya kira yang menjadi sangat penting untuk disadari, bahwa dengan GovTech ini nanti Presiden akan berkunjung ke Bali melihat untuk provinsi tanggal antara 6, 7, 8, 9 bulan Juli. Nah, itu nanti akan jadi model. Tapi sekarang sedang berjalan di 42 provinsi, kabupaten kota, piloting untuk ini. Dan kemarin di Banyuwangi itu berjalan dan sangat sukses. Kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional. Seluruh 514 kabupaten akan terhubung. Dan kemudian tadi Presiden juga kami lapori, nanti semua BUMN, baik Pertamina apa semua, akan semua berbasis AI. Dan ini saya kira akan membuat penghematan, tidak tahu berapa puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar ke depan ini. Ini bukan hal baru, kita tidak meng-hire orang, kita mengerjakan pengalaman kita sejak mulai COVID yang lalu dengan Peduli Lindungi, e-katalog, Simbara, dan seterusnya. Saya kira itu yang sangat penting untuk kita sampaikan semua. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia, jadi kita harus kompak, karena ini penting. Bahwa di sana sini ada yang kurang, ya kita perbaikin rame-rame, tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Dan tadi Presiden saya kira sangat jelas memberikan arahannya, kami laporkan juga semua, tadi yang negatif, surplus daripada semua, dan solusi. Kita juga harus bicara solusi, tidak hanya bicara masalah, identify masalah, tapi kita juga harus datang dengan solusi. Saya kira dari segi makroekonomi mungkin Pak Dede mau nambahin. Tadi kami juga membahas tentunya perkembangan situasi terakhir, situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang, dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah, dan apa yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG. Dalam peluncuran buku Presiden Solusi di Jakarta Senin 8 Juni 2026, Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menolak praktik kriminalisasi dalam proses hukum. Upaya itu ditempuh melalui reformasi sistem peradilan dan pencegahan kriminalisasi. Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menolak praktik kriminalisasi dalam proses hukum.
Hal itu disampaikannya saat peluncuran buku Presiden Solusi di Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Dengan menegaskan bahwa kriminalisasi dapat menghambat hadirnya talenta terbaik untuk mengabdi di institusi negara. Menurut Dirgayuza, komitmen tersebut tercermin melalui pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong pada Juli 2025, serta rehabilitasi dan amnesti kepada 2 guru SMA Negeri Masamba Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal pada November 2025. Keputusan tersebut diambil setelah Presiden mempertimbangkan fakta dan mendengarkan berbagai pihak. Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden selalu mengatakan tidak boleh ada kriminalisasi dalam proses hukum kita ke institusi-institusi negara, dan untuk negara kita bisa maju setelah mempertimbangkan berbagai fakta hukum, mendengarkan dari berbagai pihak, beliau membuat beberapa keputusan. Ada yang diberikan abolisi, ada yang diberikan amnesti, ada yang diberikan rehabilitasi. Jadi secara sistemik beliau mencoba memperbaiki supaya ke depannya kasus-kasus kriminalisasi bisa kita tekan seminim-minimnya. Selain itu, Presiden Prabowo juga melakukan pembenahan sistemik dengan menaikkan gaji hakim hingga 280% bagi hakim tingkat terendah dan menyediakan 8.900 rumah dinas bagi hakim di daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat integritas peradilan dan menekan potensi kriminalisasi dalam penegakan hukum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam kesempatan yang sama, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirgayuza mengungkap pola pikir gerak cepat Presiden Prabowo Subianto dalam buku Presiden Solusi. Buku tersebut menyoroti cara Prabowo mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan pemerintah. Kemampuan Presiden Prabowo Subianto merespon berbagai persoalan masyarakat secara cepat menjadi salah satu sorotan dalam buku Presiden Solusi. Buku tersebut mencatat 108 permasalahan yang berhasil ditangani pemerintah dalam 1,5 tahun pemerintahan, mulai dari kelangkaan LPG hingga pupuk. Dalam peluncuran buku di Jakarta Senin 8 Juni, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirgayuza Setiawan mengatakan buku tersebut tidak hanya memuat capaian pemerintah, tetapi juga mengungkap pola pikir dan pendekatan kepemimpinan Prabowo dalam mengambil keputusan. Menurutnya, Presiden Prabowo meyakini kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat tidak boleh ditunda. Bapak Presiden kita merasa semua harus dideliver secepat-cepatnya. Karena rakyat nggak bisa menunggu. Rakyat membutuhkan makan hari ini. Rakyat membutuhkan pupuk hari ini. Rakyat membutuhkan kemudahan hari ini juga. Sekolah-sekolah perlu dideliver secepat mungkin. Kami bekerja dengan beliau, setiap hari kami melihat bagaimana beliau sangat mengikuti perkembangan. Dan tidak artinya mengubur fakta atau ditutup-tutupi. Tapi beliau sudah matang, sudah wise pandito. Jadi beliau memikirkan semua sebelum diputuskan. Dirgayuza menjelaskan Presiden Prabowo menerapkan kerangka berpikir observe, orient, decide, and act yang menekankan pengambilan keputusan berbasis data, analisis, dan kecepatan bertindak. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil disebut melalui pertimbangan matang dengan memperhatikan perkembangan fakta dan kondisi di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Prabowo tinjau Sekolah Rakyat Tabanan Bali. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan bersama saya, Tiara Diati. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung program Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Presiden hadir untuk melihat kegiatan open house Sekolah Rakyat bagi orang tua dan calon siswa menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Presiden Prabowo Subianto tiba di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali pada Minggu 7 Juni 2026. Prabowo disambut antusias oleh para siswa dan orang tua siswa sekolah rakyat.
Dalam kunjungannya, Presiden disambut oleh pertunjukan tari kecak yang ditampilkan siswa sekolah rakyat. Prabowo tampak menyaksikan penampilan tersebut sebelum melanjutkan agenda ke dalam aula sekolah. Presiden Prabowo juga mendengarkan curahan hati para siswa dan calon siswa sekolah rakyat yang terbantu dengan adanya program sekolah rakyat. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Kunjungan Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan serta menciptakan generasi muda yang lebih berdaya saing. Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Pemerintah menargetkan program ini mampu menjangkau lebih banyak daerah di Indonesia pada 2026. Seiring upaya menekan angka putus sekolah yang masih menjadi tantangan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam kesempatan yang sama, suasana siang di ruang makan SRMP 17 Tabanan Bali terasa berbeda. Presiden Prabowo Subianto duduk bersama para pelajar dan wali murid untuk menikmati makan bergizi gratis. Ada yang dampak berbeda dalam suasana makan siang di ruang makan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali pada Minggu 7 Juni 2026. Saat itu ruang makan SRMP 17 Tabanan Bali dipenuhi suasana hangat kebersamaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto duduk bersama para pelajar dan wali murid untuk menikmati makan bergizi gratis. Tidak ada jarak, hanya percakapan sederhana, tawa ringan, dan kebersamaan yang menghangatkan suasana makan siang. Makan bergizi bukan hanya menu di atas piring, melainkan jadi bagian penting dalam tumbuh kembang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Orang tua siswa Sekolah Rakyat Tabanan menyampaikan harapan agar anaknya memiliki masa depan lebih baik. Harapan itu disampaikan dengan penuh haru saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto. Untuk Sekolah Rakyat, saya terima kasih sekali karena bisa membantu anak saya sekolah dengan baik. Supaya dia kehidupannya lebih baik dari saya, dari bapaknya. Suasana haru mewarnai kunjungan Presiden Prabowo Subianto saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali pada Minggu 7 Juni 2026. Momen tersebut terasa semakin emosional saat seorang orang tua siswa Ade Sri Rejeki membagikan kisah hidup dan perjuangan yang membesarkan anaknya. Ade menceritakan perjalanan hidupnya sebagai orang tua tunggal sebelum kembali membangun keluarga bersama pasangannya yang kini merawat sang anak. Ia juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas hadirnya program Sekolah Rakyat yang dinilai memberi kesempatan pendidikan lebih baik bagi anaknya. Saya bangga sama anak saya karena memang dari kecil kan saya single parent. Ya, single parent terus saya dapat jodoh lagi terus dirawat berdua sampai saat ini. Untuk Sekolah Rakyat saya terima kasih sekali karena bisa membantu anak saya sekolah dengan baik. Supaya dia kehidupannya lebih baik dari saya, dari bapaknya juga. Pokoknya belajar yang rajin, tetap semangat. Jangan dengarkan kata-kata orang yang menyakiti kita balas saja dengan kebaikan. Pak Presiden, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mengadakan Sekolah Rakyat, jadi anak saya bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Dengan penuh harap, Ade menginginkan masa depan anaknya bisa lebih baik dari dirinya dan keluarga. Ia juga berpesan agar sang anak tetap semangat belajar, tidak mudah terpengaruh hal negatif, serta membalas kebaikan dengan kebaikan. Program Sekolah Rakyat di SRMP 17 Tabanan menjadi salah satu ruang harapan baru bagi keluarga yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka meski di tengah keterbatasan ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas program Sekolah Rakyat ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa.
Menurutnya langkah ini dilakukan agar akses pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan secara lebih merata. Pembangunan sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya mengurangi ketimpangan antar daerah. Pemerintah meyakini setiap anak Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak. Oleh karena itu, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas program sekolah rakyat ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan agar akses pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan lebih merata oleh anak-anak Indonesia, termasuk bagi mereka yang berada di daerah terpencil dan tertinggal. Saya mau lihat sekolah rakyat di luar Jawa, coba di Bali ada nggak? Ada. Dibawa ke sini, kebetulan sekolahnya SRMP 17, jadi memang mungkin sudah diatur. Jadi terima kasih kepada sekolah, para guru. Melalui perluasan program ini diharapkan pemerataan pendidikan dapat semakin cepat terwujud. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.